Oke, di ruangan bawah ini yang tadinya kayak gini, gue akan mencoba bikin semacam entertainment spot gitu ya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Di sini kita lihat setupnya itu kayak gimana, tadi di awal udah gue tunjukin juga. Cuma itu belum final ya, jadi total itu ada 3 kali gue ganti. Gue akan ceritain ini gimana ya. Sebelumnya gue pengen kasih unjuk dulu ke kalian, ini Xbox Series S yang gue pakai untuk jadi komputernya. Di sini gue udah bisa main game, udah bisa Netflixan, udah bisa YouTube juga. Jadi ini udah super komplit ya menurut gue. Plus kita juga bisa compare sama keyboard juga untuk si Xbox Series S ini. Ukurannya kecil jadi gampang juga dibawa kemana-mana, dipindah-pindahin. Dan untuk proyektornya di sini gue pakai Acer B321. Kenapa gue pakai proyektor? Karena di sini tuh kita bisa dapetin experience yang gak ada kalau misalnya kita pakai monitor atau pakai TV biasa. Dimana kalau misalnya kita pakai proyektor itu kita bisa dapetin gambar yang lebih besar, lebih megah, lebih luas ya. Dan kita juga lebih fleksibel untuk aturnya. Tinggal kita cari settingan yang pas aja gimana. Itu juga gue alamin ketika gue bikin setup ini. Kemudian pakai proyektor itu bener-bener menurut gue enak banget ya. Jadi gue pengen setupnya itu tembok ya, which itu adalah displaynya nanti, terus ada Xbox, baru ada proyektornya. Nah proyektor itu gue taruh bawah juga pakai laptop stand gitu ya, karena bisa di tilting. Plus si proyektornya juga udah ada fitur untuk kita bisa atur tilt dari si gambarnya. Jadi walaupun proyektor itu agak nenggak, kita tetap bisa bikin gambarnya lurus. Cuma masalahnya untuk di setup yang ini adalah jarak antara tembok sama proyektor itu terlalu deket, jadi gambarnya itu nggak bisa besar banget. Pun kalau misalnya gue harus jauhin lagi si proyektornya, ada kendala sama kabel HDMI yang terlalu pendek gitu. Dan power si proyektor juga jadinya nggak nyampe ke power socketnya. Plus gue tambahin speaker eksternal lagi, walaupun si proyektor ini juga udah ada internal speaker juga 3 watt, cuma gue pengen tambahin lagi aja. Tapi kendalanya juga ini kalau pakai speaker jadi nggak nyampe gitu karena kejauhan lah ya speakernya. Plus kalau misalkan kalian lihat ini kabelnya super berantakan banget dan nyilang banget gitu, jadi bener-bener kurang enak banget dipandang. Akhirnya untuk setup ini yang pertama gue ganti. Nah di setup kedua ini akhirnya gue pindahin lagi si Xbox itu ke tempat semula di atas Kallax, yang dimana ini adalah setup kalau misalnya gue pakai monitor gitu. Jadi Xbox di situ gue pakai bracket dan bracketnya itu gue taruh monitor, biasanya kayak gitu. Nah karena ini pengen pakai proyektor, jadi ya udah akhirnya proyektor itu tetap gue arahin ke tembok yang sama, cuma posisinya gue pindahin, yaitu ada di atas kamarnya si Melon. Nah sebetulnya untuk di setup yang kedua ini secara fungsi itu udah nggak ada masalah. Gue udah bisa nonton dengan nyaman, gambarnya bisa dapat jelas, terus besar juga. Cuma gue tetap kurang puas aja gitu. Padahal udah gue taruh monitor Acer itu ada iPadnya, terus gue hias-hias pakai RGB light juga. Cuma gue ngerasa emang tetap kayak kurang aja gitu, sentuhan setupnya kurang cozy gitu menurut gue. Untuk proyektor Acer BS321 ini resolusinya maksimal ada di WUXGA, lebih besar dikit dibanding Full HD ya, yang bikin dia punya rasio itu 16:10 bukan 16:9. Nah, kita akan bahas proyektornya lebih lanjut nanti, kita akan bahas setupnya dulu. Nah udah pagi semakin gue gak suka juga sama si setup ini karena cahaya masuk yang bikin tuh kayak kurang cozy aja gitu tempatnya. Plus juga kalau untuk proyektor itu kalau kena sinar matahari langsung kan kayak rasanya kurang solid gitu warnanya. Akhirnya gue ubah lagi setupnya, jadi ini ada yang ketiga ya. Dan ini udah final lah menurut gue, kurang lebih hasilnya kayak gini. Dan gue pantulin untuk displaynya itu ada di atas plafon ya. Jadi si proyektor itu gue tilting, gue bener arahin ke atas dan kita tembak ke langit-langit dari studio ini. Jadi di sini setupnya itu Xbox gue balikin lagi ke lesehan pakai monitor Razer yang di awal tadi. Nah untuk proyektor sama gue taruh bawah pakai laptop stand, terus gue arahin ke paling atas. Jadi bener-bener ini nembaknya ke langit-langit. Gue colok untuk Xbox ke proyektor tuh via HDMI yang tadi gue bilang. Dan untuk port di proyektor ini kita dapat audio in dan audio out juga. Jadi kita makanya bisa pasang speaker juga ke sini. Terus ini HDMI juga dia udah 1.4, ada di sub atau VGA in, ada yang out juga untuk di subnya, mini USB Type B, ada RS232 juga, ada composite video, dan ini powernya dia. Ya jadi kayak gini untuk setupnya. Ini bener-bener kabelnya berantakan banget kalau misalkan kalian lihat, tapi menurut gue berantakan itu tersentral ya dibanding yang berantakan di awal tadi. Kayak di awal tuh kayak melintang-melintang banget ya, karena ini posisi Xbox sama si proyektor sebelahan, jadi kayak ya udah berantakan tuh di situ aja gitu, nggak ada yang kayak menjauh banget gitu. Dari kualitas gambar si proyektornya juga menurut gue udah cakep, apalagi kalau misalnya di ruangannya itu bener-bener minim cahaya kayak gini ya.
Jadi dia benar-benar gelap. Ini udah oke by default. Kita bisa atur untuk profil warnanya juga. Pakai remote di sini kita atur juga bisa. Masuk ke menunya dia kita bisa atur, atau bisa pakai tombol-tombol yang ada di proyektor ini juga. Harusnya sih yang betul itu diarahin ke screen proyektor yang biasa ada di kelas, di kampus, yang warna putih gitu, di ruang presentasi biasanya kayak gituan ya. Tapi sayangnya gue nggak punya, makanya gue harus ke tembok aja. Kebetulan tembokku juga warna putih. Pun kalau misalnya tembok kalian itu warnanya beda-beda ya, di sini tuh kita bisa atur warna temboknya mau kayak gimana yang bikin seenggaknya warna itu jadi lebih natural, warna yang dihasilin sama si proyektornya. Sayang sih gue nggak bisa tes kalibrasi dari proyektor ini. Jadi gue nggak bisa ngasih data nih untuk warnanya kayak gimana. Dari apa yang gue lihat sih warnanya sebetulnya nggak ada masalah sama sekali ya. Cuman memang kalau bandingin sama monitor, gue lebih suka warnanya monitor. Cuma ya again, monitor itu nggak bisa dapetin gambar yang seluas dan sebesar ini. Ada beberapa fitur pendukung untuk dapetin kualitas warna yang bagus dari proyektornya, yaitu ada fitur luminescence juga. Ini bikin si proyektornya bisa sesuaiin warna yang ditampilin dengan konten apa yang ditampilin juga. Ada blue light shield, ini adalah fitur yang dipakai sama monitor Acer juga. Ada 3D color boost, ini kita bisa pakai untuk lihat-lihat konten 3D, tapi kita butuh kacamata 3D kayaknya ya. Gue sendiri nggak cobain karena gue nggak punya kacamatanya. Dan terakhir ini ada color save. Kalau ini lebih untuk perlindungan si proyektornya ya. Kalau kita itu pakai jangka waktu lama, tetap warnanya itu nggak memudar. Untuk jarak di setup gue ini kayaknya ada ya 5 meter dari bawah ke atas. Cuma kayak dia bisa lebih jauh lagi karena fokusnya ini masih bisa lebih jauh dan gambarnya juga masih bisa lebih besar. Untuk kecerahannya ada di 4800 lumens. Gue sangat merekomendasikan untuk dipakai di indoor dengan minim cahaya eksternal, karena gue pakai tadi pagi. Di sini kan studionya nggak yang ketutup banget gitu sama cahaya matahari, karena di bagian atas itu gue nggak ada blinds yang bikin cahaya itu bisa masuk dan gue nggak bisa atur. Jadi kayak gitu, warnanya itu bias banget, nggak bisa kelihatan jelas ya si proyektornya. Dan kontras si proyektornya ini ada di 20.000 banding 1. Secara fisik proyektor itu sebenarnya kayak nggak ada yang spesial gitu ya. Kalau dilihat proyektor yang kita sering lihat di kantor, di sekolah, di kampus, bukan proyektor yang mini portable gitu yang kekinian kayak sekarang. Kotak aja, terus ada tutup lensanya juga, terus kakinya kita bisa adjust tinggi kemiringannya juga, terus ada lubang juga untuk bracket di bawahnya yang kita bisa gantung si proyektornya. Harga proyektor ini tuh ada di 6.150.000. Kita dapat garansi 3 tahun spare part plus service dan 1 tahun untuk lampu proyektornya per 1000 jam. Ya, namanya proyektor itu memang ada lifetime-nya di bagian lampu yang memancarkan cahaya itu untuk jadi gambar. Nah, di proyektor Acer BS321 ini dia punya lifetime itu sampai 5000 jam atau 200 hari kalau kita pakai 24 jam nonstop, which itu nggak mungkin. Kalau kita nyalain si proyektor ini cukup ada noise yang kedengeran karena memang dia ada kipas di dalamnya, dan memang kalau proyektor itu lumayan panas dibanding kalau misalnya kita pakai monitor atau TV. Ya, jadi segitu aja untuk video kali ini. Video seru-seruan aja, gue coba iseng bikin setup baru gitu ya. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut untuk proyektornya, kalian bisa cek aja linknya di description box. Jadi kalau suka sama videonya boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.